efek dari para ojol-ojol demo kemarin itu sangat dahsyat, men. Walaupun tidak 100% para ojol-ojol itu nonaktifkan alias offbeat, ada sebagian yang onbeat, mungkin terpaksa karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hari-hari. Tapi gak apa-apa, dan itu tidak dipermasalahkan. Yang onbeat silakan onbeat, yang demo, yang offbeat juga silakan. Yang mengakibatkan para aplikator mengalami apa? Kerugian besar, ratusan miliar, 188 miliar rupiah. Itu satu hari. Bayangkan apabila ojol-ojol demo 1 minggu atau 1 bulan, berapa kerugian ojol-ojol, aplikator maksudnya. Dan hari ini para perwakilan dipanggil ke DPR, dan ada kabar baik, yang mana kabar baik ini akan gue beritakan di akhir video ini. Simak terus sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun my friend, my bro. Kali ini kita akan coba bahas lagi efek dahsyatnya para ojol-ojol demo tanggal 20.05 yang mana para aplikator mengalami yang namanya kerugian ratusan miliar rupiah. Itu satu hari loh. Satu hari. Itu pun tidak semua ojol-ojol yang offbeat, ada yang tetap beroperasi. Tapi dahsyatnya kerugian hari itu tanggal 20 Mei 2025 sangat dahsyat banget, bro. 188 miliar itu baru satu hari. Bayangkan kalau para ojol-ojol itu mogok massal 1 minggu, 1 bulan, 30 hari, itu udah berapa? Bayangkan satu hari mereka rugi 188 miliar rupiah. Kalau 30 hari itu bisa 3 triliun 264 miliar kerugian aplikator apabila ojol-ojol mogok massal dalam 1 bulan. Apalagi dalam 1 tahun. Berapa triliun lagi kali 12? 3 triliun kali 12, 36 triliun 1 tahun. Bila ojol-ojol mogok massal selama 1 tahun, bayangkan begitu dahsyatnya para ojol-ojol demo ini. Ya, tanpa panjang lebar, tanpa panjang babi bu lagi, kita lihat dari permasalahan para ojol-ojol yang demo yang mengakibatkan aplikator rugi hampir 200 miliar rupiah nih. Kita ambil dari CNN ya. Demo ojol 20 Mei perkirakan timbul kerugian 188 miliar rupiah. Nih kita bacakan. Unjuk rasa ribuan rapper ojol-ojol hari Selasa 20 Mei 2025 diprediksi menimbulkan kerugian sebesar 188 miliar rupiah. IDEAS, Institute of Demographic and Affluent Studies, menghitung potensi kerugian ini berdasarkan penurunan aktivitas sektor ride hailing. Aksi mogok offbeat serentak akan diklaim memangkas 50% perputaran uang. Maaf, ini sampai semangatnya sampai gua belibet membacakannya. Dia mengklaim sampai memangkas 50%. Ya, nilai transaksi seharian sektor ride hailing diperkirakan mencapai 375,89 miliar. Jika separuhnya turun, aktivitas hampir 188 miliar yang tidak berputar dalam satu hari. Ya, kata peneliti IDEAS Muhammad Anwar. Anwar mengklaim potensi kerugian itu belum menghitung efek berantai terhadap sektor lainnya. Menurutnya ada 4 sektor yang bergoyang imbas dari demo ribuan para ojol-ojol. Pertama, UMKM, pedagang kuliner seperti GoFood and GrabFood. Ya, ia menyebut kas harian adalah urat dari nadi warung-warung kecil, sehingga keberlangsungan usaha terancam gara-gara penurunan order yang signifikan. Yang kedua, yang berdampak dalam masyarakat umum, terutama para pekerja harian, para pelajar di kota-kota besar di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan yang menghadapi kesulitan mobilitas. Ketiga, sektor logistik atau skala kecil seperti pengiriman barang dokumen yang mendesak seperti GoSend atau Grab Express juga terganggu. Banyak usaha mikro dan individu yang menggantungkan usaha aktivitasnya dari usaha layanan ini. Yang keempat, offbeat melahirkan dampak resiko serius bagi reputasi perusahaan platform digital. Ketika mitra alias ojol-ojol merasa tidak dihargai sampai tak dilindungi, keberlangsungan model ini akan model bisnis tersebut otomatis. Ia mengatakan demo ojol menunjukkan ketimpang relasi ya kuasa. Ya, baca aja dah.
gua sampai semangat dengan hal ini ya. Dengan kerugian sebesar 50% dari total harian seperti ini, kita lihat 375,89 miliar. Artinya setengah dari ini bisa diklaim 188 miliar ruginya aplikator. Nah, misalnya IDS menghitung ya, Gojek itu mencapai 63,404 triliun dan Grab 58,75 triliun. Dari total GDP dari dua perusahaan itu ada sebesar 13,53 triliun. Nah, itu grossnya, nilai kotornya. Nah, aksi demonstrasi ini dilakukan di Jakarta ya. Nah, Menhub belum bisa memutuskan. Mereka hanya berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi para ojol-ojol atau driver, termasuk menurunkan potongan menjadi 10%. Dan ini kabar gembira buat kalian, my bro. Ya, begitu dahsyatnya demo-demo kemarin ya. Walaupun bayang-bayang PM massal, suspend massal yang ngebom OPIK itu bakalan ada sanksinya, dan juga ada nyatanya yang berseliweran di media sosial yang udah kena panggil, kena suspend, mau naik banding atau kena PM, terdeteksi melakukan OPIK dan lainnya karena email handphone sama dengan email akun ojolnya. Nah, itu hati-hati. Tapi efek besar secara umum adalah aplikator mengalami kerugian 188 miliar dalam satu hari. Bayangkan kalau sampai 1 bulan itu udah 3 triliun men. Ya, 1 tahun 36 sampai 40 triliun. Kalau ini mogok massal secara besar-besaran. Dan tadi gua sebelum bikin video ini gua nonton TV Parlemen di mana perwakilan ojol-ojol menghadap Komisi 5 DPR. Dan kabar baiknya untuk para ojol-ojol adalah hari Senin besok petinggi-petinggi aplikator dan kementerian yang terkait bakal duduk bersama di Komisi 5 DPR hari Senin. Dan para perwakilan dari ojol-ojol seperti Garda dan lainnya, tipe Mas Igun dan rekan-rekan semuanya itu mau melihat duduk bersama, dan mungkin beliau-beliau juga akan dihadirkan di gedung DPR di Komisi 5 pada hari Senin besok, mungkin sekitar tanggal 26. Jadi kita tunggu, semoga permasalahan ojol-ojol ini akan berakhir sampai akhir bulan ini, dimana mungkin akan menjadi kabar baik bagi para ojol-ojol pada bulan Juni ya, dan kedepannya. Tidak ada lagi demo. Setiap tahunnya ada demo terus, setiap 2 bulan, 3 bulan ada demo terus, yang mana tidak pernah ada titik temu dan ujung pangkalnya. Semoga dengan adanya demo ini yang membuat kerugian 188 miliar rupiah dalam satu hari, itu bisa menjadi pukulan telak bagi para aplikator, yang mana mungkin akan merubah sistem kebijakan dan juga mungkin ya akan menjadi win-win solution dan tidak lagi ada yang dirugikan. Ojol untung, aplikator juga untung, pemerintah juga untung. Ojol untung karena bisa menghidupi keluarga. Aplikator untung karena perusahaan terus berkelanjutan. Pemerintah untung karena bisa memberantas pengangguran. Itu aja untuk saat ini. Kita tunggu hari Senin depan. Oke? Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos dan salam rugi 188 miliar and ciao.